Akuntansi dapat dipahami dari dua sisi. Yang pertama, akuntansi sebagai alat memproses untuk mencatat, menggolongkan, dan menganalisis transaksi keuangan suatu organisasi. Yang kedua, akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan, yaitu informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi dan mengembangkan keputusan. Akun-akun dalam akuntansi. Yang pertama, aset. Aset atau harta. Harta disebut juga aktivitas atau aset. Harta adalah jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan suatu usaha. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban disebut juga hutang atau liabilitas. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, modal. Modal disebut juga kapital atau ekuitas. Modal adalah selisih antara harta dengan kewajiban dan merupakan hak pemilik perusahaan. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan disebut juga revenue. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan. Dan yang kelima, beban. Beban disebut juga expense. Beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Nah, kemudian dari 5 akun ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu akun neraca atau akun real, dan akun laba rugi atau akun nominal. Nah, untuk neraca atau akun real itu terdiri dari 3 akun, yaitu aset, utang, dan modal. Kenapa dibilang akun neraca? Karena ketiga akun ini timbul di dalam laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Nah, selanjutnya akun laba rugi atau akun nominal, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Kenapa dibilang akun laba rugi? Karena ini yang timbul di dalam laporan laba rugi. Jadi untuk mengetahui laba rugi, kita jumlahkan antara pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar, maka perusahaan mengalami laba. Jika pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan mengalami rugi. Kemudian sisi normal akun dalam akuntansi. Nah, di sini ada 5 akun ya teman-teman. Yang pertama aset. Untuk aset sisi normal yaitu berada di sisi debit. Untuk utang berada di sisi kredit. Untuk modal berada di sisi kredit. Untuk pendapatan di sisi kredit. Dan beban berada di sisi debit. Artinya, ketika aset bertambah dia akan berada di sisi debit. Dan ketika aset berkurang dia akan berada di sisi kredit. Begitupun dengan akun lainnya. Oke, kemudian di sini ada persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan utang dan ditambah modal. Artinya untuk pendapatan aset, atau bisa dengan menambah modal. Kemudian utang, itu aset kurang dengan modal. Kemudian untuk modal yaitu aset kurang dengan utang. Nah, pendapatan dan beban masuk di mana? Pendapatan dan beban masuk ke dalam modal. Karena jika perusahaan laba menambah modal, jika perusahaan rugi akan mengurangi modal. Jika akun pendapatan akan beban masuk ke modal ya teman-teman. Oke, di sini jenis-jenis perusahaan. Yang pertama perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa ini bergerak dalam bidang jasa teman-teman. Artinya jika tidak memperjualbelikan barang, membuat barang. Contoh mudah untuk perusahaan jasa ini yaitu tukang fotokopi, tukang cukur rambut, dan lainnya. Kemudian ada perusahaan dagang. Nah, untuk perusahaan dagang ini untuk membeli barang tersebut. Kemudian barang tersebut akan dijual kembali. Ini ada perusahaan dagang. Dan terakhir yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur dia mengelola sendiri barang tersebut, yaitu dari pembuatannya, mengolah menjadi barang jadi, kemudian barang tersebut dia akan dijual. Itu akan perusahaan manufaktur.
Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi, kemudian diakhiri dengan membuat laporan keuangan. Tahap siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu bagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap pencatatan, 2. Tahap pengetiksaan, 3. Tahap laporan. Tahap pencatatan meliputi analisis bukti transaksi, penjurnalan, dan melakukan posting ke buku besar. Tahap pengetiksaan meliputi penyusunan neraca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian, pembuatan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan jurnal pembalik. Tahap laporan meliputi pembuatan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Audio Jungle.